Ini enak sih tempatnya. Iya sih, better dari tempat kemarin. Kalau yang kemarin rasanya kayak pajangan doang. Memang kita di sini sih bisa mikir ya. Kalau kalian nggak mulai bahas random sih, Tenang, hari ini damai. ya semoga sih. A few moments later. Guys, kenapa? Tadi kan PC kan? Iya kayaknya. Tapi kok mulus banget ya? Harusnya ada transi ribet kan? Tapi ini nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada briefing panjang, nggak ada saling nunggu. Kayaknya ini udah otomatis deh. Itu nggak mungkin kebetulan nggak sih? Berarti sistem kerjanya kuat. Padahal kelihatannya santai banget. Justru itu nggak sih yang bikin menarik. Kalau ganti shift aja nggak kelihatan gini. Berarti manajemennya pasti rapi. Maaf bang, sebelumnya maaf nambah sebentar bang. Kami mahasiswa yang akan observasi audit ngajamin di bidang CDM. Sebelumnya ada yang itu. Tadi kami tertarik bang melihat pergantian shift di Coffee Ago ini bang. Jadi Kami ingin memahami sistem di balik itu bang. Kalau berkenan, boleh kami bertanya beberapa hal? Boleh. sih bang. Oke, Bang, sebelumnya kenalkan aku Dipo. Aku Sila bang. Kami mahasiswa prodi agribisnis yang ingin menyelesaikan tugas SPPMA. Nah, maka dari itu sebelumnya nama abang siapa? Nama saya Randy, Kalau boleh tahu posisi abang di sini sebagai apa? sebagai manajer. Sebagai manajer. Mungkin langsung aja ada pertanyaannya bang. Yang pertama itu bang, bagaimana pihak coffee shop itu menentukan kebutuhan untuk menambah karyawan baru di sini? Sebenarnya gini kak, kalau di coffee shop ini kan dibalikin ke pekerjaan sendiri ya. Kalau misalnya yang kakak tanyakan tadi kan, bagaimana coffee shop untuk menentukan perlu karyawan baru atau enggak, itu mungkin lebih dikembalikan ke karyawannya sendiri. Karena ini contoh, mungkin ada di suatu kondisi mungkin dari karyawan yang tidak berkompeten itu mungkin langsung ya kalau misalnya udah mengganggu rasanya ya udah kali pakai lagi gitu. Cuman di suatu kondisi ada yang kan ini tokonya di lingkungan mahasiswa nih, lingkungan mahasiswa, jadi otomatis yang rata-rata pekerjaannya mahasiswa. Cuman kan gini, orang yang kerja rata-rata di sini kan perantauan segala macam, ada yang ngambil kuliah, cuman di suatu kondisi kalau misalnya pekerjaan ini udah mengganggu kuliahnya, itu mungkin diberhentikan karena kan orang yang datang di sini datangnya itu buat kuliah bukan buat kerja. Ada nggak bang posisinya tuh kayak abang nih kesetan banget nih, kayak karyawannya kekurangan gitu, makanya harus di hiring gitu. Ada di kondisi kemarin kayak mungkin ketika rame kemarin ada tambahan karyawan itu yang lebih ke daily working bukan karyawan tetap. Kalau daily worker itu kan jatuhnya datangnya itu dipanggil, kalau misalnya dari panggil mereka nggak datang, gajinya pun dibayarkan per hari itu juga. Nah, ketika membutuhkan karyawan bang, bagaimana cara menyebarkan informasi infoloker? Kalau untuk penyebaran infoloker itu mungkin lebih ke pertama itu media sosial di share dari orang-orang yang bekerja di sini. Terus mungkin yang paling ngaruhnya sih dari promosi mulut ya, kalau nyampe kawan ini ada ini. Berarti nggak di post di akun sosial media toko sendiri? Di post tetap enggak, cuma di postingan enggak, cuma di story ada. Terus ada tahapan-tahapannya nggak bang kalau misalnya ada orang yang mau melamar ke sini? Itu langsung kalau misalnya udah datang ngirim CV segala macam, mungkin langsung diinterview per orang. Langsung interview. Nah, dalam perekrutan ini bang, siapa yang bertanggung jawab bang? Sendiri. Sendiri ya bang, sebagai manajer. Berarti pakai tes praktik atau gimana tuh bang? Kalau tes praktik itu mungkin
dikembalikan langsung ke orangnya, terutama di bagian waiters. Karena kan ini tokonya 3 lantai nih, dikembalikan ke orangnya, kayak cocok nggak rasanya untuk kerja di sini. Mungkin si waiter bisa balik 10 kali dalam sehari, turun tangga 20 kali sehari, dikembalikan ke orangnya. Kalau misalnya cocok, oke. Kalau enggak, yaudah. Nah, berarti posisi karyawan di sini bagi apa aja? Yang di bagian bar itu ada 2. Pertama, Itu sebagai bartender, sebagai barista, yang kedua sebagai waiter. Di bagian dapur ada headbarnya sama ada 2 kitchen. Oke. Setelah diterima nih bang, apakah karyawan itu menjalani training atau langsung dikerjain? Kalau untuk di sini setiap karyawan yang baru masuk itu ada masa trainingnya, kurun waktunya tergantung dari pihak toko nanti yang nentuin berapa lama. Terus ada nggak bang karyawan yang udah bekerja di sini tapi nggak sesuai gitu dengan yang di perlu di sini? Ada juga, dan dalam masa training itu kan kita belum tekan kontrak ya biasanya. Belum tekan kontrak, jadi otomatis karyawan itu belum tetap. Kalau misalnya performanya itu nggak cocok di pihak dari pihak toko, mungkin bisa di habis masa trainingnya mungkin langsung diberhentikan. Ada kondisi kayak gitu, dan ada juga yang kemarin kayak gitu. Kalau langsung diberhentiin kayak Juga kemarin yang ini boleh disini sih. Boleh. boleh aja sih Pak. Yang kasarnya jangan. Dia ke gap di luar, izinnya kuliah, gap di luar, terus beda. Oh, berarti nggak sesuai konfirmasi lah ya? Iya, ya. Toko udah nge-tolerir nih buat Iya, dia datang kuliah segala macam. Cuman dia nggak, kalian buat datang main-main gitu, pergi main-main. Nah, di coffee shop ini bang, ada nggak standar produk prosedur tertulisnya bang untuk merekrut karyawan? Kalau prosedur tertulis kayaknya nggak ada deh. Cuman yang paling penting mungkin 3 poin ya. Yang 1 jujur, yang 2 itu, yang ketiga kebersihan. Bersih dari diri sendiri sama bersih di luar. Ini 3 poin dari sih ya. Dari 3 poin itu ada nggak kayak dievaluasi terus bang Ada. karyawan? Mungkin kalau gini ya, dalam masa training itu terutama untuk barista ya. Kalau untuk evaluasi itu mungkin lebih ke, karena gini, produknya kan banyak. Ya. Produk minumannya banyak. Jadi nggak semua orang bisa langsung improve sama semua produk itu. Jadi gini, di dunia F&B yang paling penting itu kan yang dilatih lidah ya. Ya, soalnya kan harus kenal sama rasa. Dan satu lagi, dalam dunia F&B ada yang namanya beda tangan beda rasa. Betul. Dan tiap orang harus bisa menyesuaikan standarnya itu lagi. Kayak balik ke standarnya itu, yang misalnya saya buatnya kayak gini nih sebagai manajer ya, saya buatnya kayak gini, orang itu harus bisa improve ke poin yang ini juga. Dan nggak boleh sampai kurang dari ini atau melebihi dari ini, karena standarnya ada. Iya. Mungkin bang kalau boleh tahu bang, sejarah dirinya Agun ini apa? Mulainya awal tahun berapa gitu? Oh, kalau berdirinya itu mungkin di tahun 2025 kemarin ya, bulan Oktober tanggal 24. Oh berarti ini first apa ya bang? Oh, masih Top first. Ya kalau untuk yang di bidang F&B-nya ini first, cuman yang di dunia kayak grocery yang segala macamnya ada Oh sebelum. berarti dulu pernah juga ngosip? Udah ada dan masih ada sampai sekarang. Masih ada. Ini lebih ke ngambil di bidang lain. Kalau untuk sekarang itu karyawannya udah berapa orang? Yang tetapnya ada 8 Ada 8. orang dan 8. Itu mahasiswa semua? Yang ada 3 enggak, yang lebihnya mahasiswa. Dan ada yang daily workernya 1. Cuma kan daily worker kan nggak tetap ya. Terhitungnya yang kerja itu ada 9, cuman yang tetapnya 8. Awal mulai berdirinya Agun bang, berarti karyawannya berapa itu bang? Apakah abang sendiri memudahkan atau langsung hiring? Oh, sebelumnya mungkin ada pertama di 6 orang, jumlahnya 6 orang. Dan saya sendiri yang backup sebagai barista di satu shift, karena setelah berlanjut berjalan kayaknya sendiri nggak mungkin deh. Soalnya kan struktur tokonya kayak gini segala macam, dan saya harus mikirin untuk SO dan bagian-bagian yang lain, jadinya ribet. Dan sejak itu ditambah jadi 8 orang karyawan. Dalam usaha coffee shop ini apa bang yang paling menyulitkan abang lah dalam pengelolaan manajemen SDM bang? Untuk SDM Iya.
ada nggak sih yang karyawan ini datang telat, habis itu nggak sesuai SOP? Kalau nggak sesuai SOP itu kan mungkin bisa ditegur ya, cuman yang paling susah dikontrol itu mungkin lebih ke gimana si karyawan ini menyikapi kepala orang yang datang sebanyak itu. Per hari mungkin datang 100 atau 200 orang, kayak dia nyikapi dirinya ke orang itu gimana. Soalnya kan standar kami ini ada nih Iya. yang 5S, yang sakral misalnya macamnya itu. Kalau misalnya kadang ada yang kita nggak mood segala macam ya, kadang kondisi kayak itu mungkin itu sih yang paling susah. Tiba-tiba ada pelanggan yang kena marah kan nggak lucu ya. Nah, kalau pelanggan yang marah-marah tuh Bang, ada nggak kayak surat aduan itu kemana gitu kalau di coffee shop? Oh, kalau ada langsung saya sendiri. Oh, berarti langsung ke manajemen. Tergantung apa sih yang dilakuin sama apa sih yang diprotes sama si pelanggan. Iya. Kalau mungkin dari kesalahan kami, ya misalnya contoh kayak kesalahan bikinin minuman segala macam, mungkin itu langsung bisa di refund atau dibikinin baru tergantung kemauan si pelanggannya. Mungkin itu aja sih Bang. Oke. Terima kasih sebelumnya Bang. Siap. Oke Bang. Nah, Pantesan transisinya mulus. Iya, semuanya udah dibentuk dari awal. Mulai dari pilih orangnya. Sampai cara mereka dibiasain kerja. Jadi bukan soal siapa yang lagi shift, Tapi sistem yang bikin semua konsisten. Dan itu inti manajemen SDM. Ago Coffee Shop berdiri pada tahun 2025, memiliki 8 karyawan tetap dan 1 daily worker. Rekrutmen ditangani langsung oleh manajer Ago Coffee Shop, yaitu Bang Randy, tanpa SOP tertulis. Proses perekrutan dilakukan melalui informasi dari media sosial dan mulut ke mulut. Kemudian calon karyawan mengikuti tes fisik seperti naik turun tangga serta penilaian karakter. Karyawan baru diwajibkan mengikuti training dengan durasi yang fleksibel. Apabila selama masa pelatihan, karyawan dinilai tidak kompeten, tidak jujur, atau pekerjaannya mengganggu perkuliahan, maka karyawan tersebut akan langsung diberhentikan. Satu kasus yang pernah terjadi adalah adanya karyawan yang memberikan alasan izin kuliah palsu. Permasalahan utama dalam manajemen usaha ini adalah keputusan terhadap SOP kerja. Selama ini, masalah tersebut diatasi melalui teguran lisan serta penegasan penerapan prinsip 5S, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun. Manajemen SDM yang ideal membutuhkan analisis beban kerja untuk mengantisipasi kekurangan staf, SOP rekrutmen tertulis dengan indikator yang baku, jangkauan loker yang luas, target capaian training yang jelas, serta alat kontrol kerja visual seperti checklist harian untuk menjaga konsistensi SOP dan 5S. Analisis penyebab, yaitu bisnis masih tergolong baru dengan struktur manajemen yang ramping, sehingga manajer menangani semuanya sendirian secara konvensional. Publikasi loker via relasi dipilih demi kecepatan dan efisiensi biaya. Sementara belum adanya sistem tertulis membuat pengawasan karakter dan kinerja hanya bergantung pada pantauan langsung manajer. Di bagian akibat, pelayanan beresiko keteteran saat rush hour sebelum daily worker datang. Pilihan kandidat terbatas, dan ada risiko rugi waktu atau tenaga akibat meloloskan karyawan yang tidak jujur. Selain itu, kepatuhan karyawan terhadap SOP dan 5S rawan tidak konsisten atau hanya patuh jika sedang diawasi manajer. Rekomendasi pada manajemen audit SDM di Ago Coffee. Yang pertama adalah SOP dan form ringkas. Dengan cara membuat checklist tertulis untuk standar rekrutmen baik tes fisik dan attitude agar penilaiannya objektif. Yang kedua, ada komitmen tertulis, yaitu dengan menerapkan kontrak ringkas di awal training yang menegaskan bahwa ketidakjujuran atau izin palsu otomatis membatalkan kelulusan. Yang ketiga, ada papan checklist 5S dengan cara menyediakan papan kontrol opening atau closing di bar dan dapur agar karyawan disiplin tanpa perlu ditegur berulang kali. Yang terakhir itu ada penjawalan proaktif, dengan cara mengatur jadwal daily worker berdasarkan prediksi hari ramai, misalnya weekend, bukan dipanggil mendadak saat kafe sudah keteteran. Karena kita udah tahu tentang manajemen SDM dan udah sore juga ya, kita pulang aja yuk. Ya.